Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا، نسألك يا ربنا علما نافعا، ونسألك يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أعنا يا ربنا على فهم كتابك، وعنا يا ربنا على شكر نعمك، وعنا يا ربنا على الصبر، واجعلنا يا ربنا من الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعمت عليهم. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para orang tua kami yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, saudara-saudari kami yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, dirindukan kepada Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan kita masih berada di majlis tafsir Al-Quran. Al-Quran, kalamullah, firman Allah, Allah yang maha kasih. Dan hendaknya semua hamba-hamba yang beriman di saat membaca Al-Quran betul-betul menikmati, karena saat itu dia adalah membaca kalamullah. Kalamullah. Kalau seandainya kita mendapatkan surat dari orang yang sangat kita cintai, dari istri kita, suami, atau anak-anak yang sangat kita cintai, atau orang-orang yang sangat kita cintai dan kita kagumi, bagaimana cara kita membaca surat tersebut? Tentu kita akan membaca dengan khusyuk, kita akan baca dengan serius. Bagaimana ini adalah surat dari Allah, kalamullah. Maka harus kita tingkatkan adab kita di dalam membaca Al-Quran. Bukan dengan bermain-main, bukan dengan bersenda gurau, apalagi dengan membuat lelucon di saat kita membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Hendaknya dibarengi dengan rasa sadar bahwasanya saat itu dia membaca kalamullah, membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk bisa memahami, mentadabburi, merenungi Al-Quran. Alhamdulillah, nikmat Allah diberikan kepada kita. Kita bisa istiqamah dalam silsilah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, kita sudah sampai kepada surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ingat tafsir atau pertemuan yang lalu, atau ayat sebelumnya, berbicara tentang kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Dari bapak yang sama, ibu yang sama. Akan tapi ternyata terjadi sebuah tragedi besar dunia pertama, yaitu kasus pembunuhan. Dan sebelum Habil meninggal, belum ada orang yang meninggal. Belum ada kematian. Dan adalah kisah kematian pertama dan dengan kejahatan pertama dari bangsa manusia, yaitu melakukan pembunuhan. Yang sebabnya sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, adalah pertama adalah ingkar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar dengan perintah Allah, ingkar dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di saat Qabil mendapatkan perintah untuk menikahi pasangannya Habil, ternyata tidak terima dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah, membangkang dengan perintah Allah adalah awal kekerasan hati yang menjadikan orang akan
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Qabil pun demikian, setelah mengingkari perintah Allah di saat dipilihkan dengan pasangannya Habil dengan pasangannya Qabil tidak terima, maka dari pengingkaran ini menjadi keras hatinya. Sehingga di saat berbuat baik pun yang namanya korban pun adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selamanya, lihat, kalau kita saksikan sampai hari ini, lihat, orang yang dengan kejahatan, orang jahat kalau melihat orang baik akan semakin dengki, semakin benci. Seperti halnya Qabil di saat melihat Habil, korbannya diterima, kebaikan-kebaikan yang dilakukan Habil, dia semakin benci dan dengki hingga sampai terjadi pembunuhan. Dan sampai hari ini pun kisah itu akan tetap berlaku, yaitu di saat hati busuk, hati kotor melihat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tidak akan bisa menerima dan tidak akan bisa memahami itu kebaikan. Yang ada adalah kebencian dan bahkan semakin benci. Dan begitulah kisah penjahat-penjahat. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang selalu insaf, bisa menerima kebaikan, menerima kebenaran. Sampai terjadilah pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Nah, itu kisah pembunuhan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ayat berikutnya mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Dari kisah itu, lihat, begitu besarnya dosa pembunuhan yang sebabnya adalah benci. Bahkan bukan benci kepada Qabil. Qabil bukan kisah kebencian kepada Habil saja. Akan tapi lihat, ini kebencian dengan kemanusiaan. Lihat, Islam sangat mengagungkan kemanusiaan. Sehingga di dalam kita hidup, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang yang di luar Islam sekalipun, harus ada tata krama, ada aturan. Pembunuhan adalah bukan sesuatu yang diharap. Di saat kita ingin mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu, bukan cara membunuh. Pembunuhan adalah yang ada di dalam Islam adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan serupa. Dan pembunuhan adalah kejahatan yang sangat besar. Dan begitu besarnya kejahatan Qabil, lihat. Begitu besarnya kejahatan Qabil, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang menyebutkan di dalam Al-Quran larangan tentang membunuh. Sesaat ancaman di dalam memayaktul mu'minan muta'abidan fajazahu jahannam. Katakan jahannam tempatnya. Membunuh orang dengan sengaja adalah tempatnya neraka jahannam. Kemudian di dunia ada kisos dan seterusnya. Kenapa? Karena menjaga kehidupan adalah penting. Sehingga di dalam Islam hukumannya adalah kisos. Bagi orang yang membunuh manusia, lihat, itu artinya kebusukan. Bagaimana membunuh manusia? Kebusukan, kehinaan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran ini, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang, lihat, seolah membunuh semua manusia. Karena apa? Dia membenci kemanusiaan, dia dengki dengan kemanusiaan, lihat. Yang bisa membunuh satu orang ringan baginya untuk membunuh dua orang. Yang ringan membunuh dua orang tidak mustahil membunuh 1000 orang. Karena apa? Jiwanya sudah rusak. Tidak memahami makna kemanusiaan. Maka ini adalah pendidikan dalam Islam. Bagaimana mengangkat kemanusiaan. Jadi kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, kembali kepada Islam. Kepada syariat Nabi Muhammad SAW yang betul menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Bahkan begitu indahnya. Di dalam peperangan sekalipun, lihat, ada aturan yang indah. Di dalam Islam bukan main buntuh, main bunuh, main hancur, main hantam, main bom. Tidak. Ada larangan-larangan untuk membunuh di dalam peperangan sekalipun. Tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membinasakan peternakan dan perkebunan dan seterusnya. Pendidikan di dalam Islam itu keindahan yang Allah hadirkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel di sini telah ditetapkan. Allah mengatakan, waqad min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Telah aku tetapkan untuk Bani Israel bahwasanya yang membunuh seseorang tanpa sebab yang benar, yakni mengqatala nafsan bighairi nafsin, sebab nanti boleh membunuh karena dibunuh. Jadi boleh kita membunuh seseorang karena orang itu telah membunuh manusia, namanya kisos. Kalau ada orang membunuh tanpa sebab, pelanggaran besar. Atau membuat kerusakan, fasadin fil ardi, merampok, membunuh dan sebagainya. Ini adalah kejahatan besar. Bertentangan dengan kemanusiaan, maka layak manusia semacam itu mendapatkan kisos. Kenapa? Karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Telah membuat kehancuran. Telah bertentangan, telah merendahkan kemanusiaan. Maka yang membunuh satu manusia seolah-olah membunuh manusia semuanya. Karena apa?
yang sudah jahat dengan manusia, manusia dengan manusia sama. Hamba Allah, ciptaan Allah, punya nurani, batin, dan sebagainya. Kalau orang bisa berani membunuh seseorang, mungkin sekali membunuh orang lain yang banyak. Lihat begitu indahnya pendidikan di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan manusia, jiwa manusia satu, menjaga satu, seolah-olah menjaga manusia semuanya. Artinya yang perlu ditanamkan adalah jiwa rindu untuk menjaga kelestarian kemanusiaan ini, keindahan kemanusiaan ini, kebaikan dan kemanusiaan dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia. Ini ada yang diajarkan oleh syariat Nabi SAW. Walqad ja'atuhum rusuluna. Tadi katakan Bani Israel. Kenapa dicontohkan di sini Bani Israel? Dengan demikian, kisah Qabil Habil ini sebagai contoh. Maka begitu pentingnya memahami makna kemanusiaan. Dan begitu besarnya membunuh manusia, dosanya di hadapan Allah, maka sudah ditetapkan oleh Allah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel ditetapkan bagaimana? Yang membunuh manusia tanpa sebab, maka seolah membunuh manusia semuanya. Dan pelanggarannya adalah hukumnya qisas dan hukumannya adalah berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada satu yang perlu dicermati. Kenapa Bani Israel yang jadi contoh? Bani Israel dijadikan contoh karena Bani Israel ini luar biasa kejahatannya. Bukan sekedar membunuh satu manusia. Begitu mudah yang membunuh manusia banyak. Bahkan Bani Israel juga yang telah membunuh para nabi-nabi mereka. Kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya dan seterusnya. Membunuh nabi-nabi. Dan isyarat juga bahwasanya bagi Bani Israel sangat mudah membunuh manusia. Artinya membunuh manusia adalah tidak peduli tentang kemanusiaan. Maka tidak pantas orang-orang Bani Israel yang Yahudi yang tidak berpegang kepada agama mereka yang benar untuk menyeru yang namanya hak asasi manusia. Pembunuhan bagi mereka adalah mudah, menghancurkan manusia adalah mudah. Dibuat contoh adalah Bani Israel. Ini adalah isyarat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita waspada dengan Bani Israel, dari orang-orang Yahudi khususnya di sini yang tidak berpegang kepada agama mereka. Lihat, akan begitu mudah untuk membuat kehancuran di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Dan agama yang dipegangi ini menjadi masalah adalah sudah agama yang dirubah, sehingga begitu mudahnya membuat kerusakan di muka bumi. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Laqad ja'atuhum, telah datang kepada mereka, kepada Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan daripada Sayyidina Ya'qub ibn Ibrahim sampai ke atas. Anak Adam juga semuanya. Nah, telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah. Para nabi-nabi yang banyak datang kepada mereka. Akan tapi bagaimana mereka dengan nabi-nabi mereka? Ada yang di antara mereka dibunuh. Nabinya dibunuh. Membunuh nabi. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Akan tapi ternyata biarpun telah datang kepada mereka petunjuk, nabi-nabi yang membawa wahyu, pun demikian setelah itu mereka tetap melakukan sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang salah, kezaliman, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini dari ayat ini ada beberapa poin yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah pentingnya menjaga kemanusiaan, menjaga ini kehidupan ini. Maka hendaknya kita harus menghindar dari sebab-sebab bagaimana orang jatuh kepada pembunuhan. Seperti yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah menjaga hati agar tidak membenci, tidak mendengki dan sebagainya. Dan hendaknya yang kedua adalah berpegang dengan syariat Nabi SAW. Karena dengan berpegang dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka tingkah laku kita ini akan ditata, diatur dengan rapi dan benar. Kalau terjadi pembunuhan, pasti pembunuhan dengan cara yang benar. Seperti halnya kisos atau rajam dan seterusnya. Adalah cara yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga kehidupan itu sendiri. Kemudian yang lain adalah sebuah contoh ya. Sebuah contoh yang dihadirkan oleh Allah dari kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel pada masa yang lalu, jangan sampai ada di antara kita punya sifat-sifat seperti mereka. Dan membunuh pada zaman itu, pada zaman dahulu membunuh para nabi adalah membunuh betul, ada digergaji, dipenggal dan seterusnya. Akan tapi pada zaman sekarang mungkin ada bentuk membunuh para nabi, membunuh nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu dengan membunuh sunnah-sunnah Nabi Muhammad, jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini juga pembunuhan halus pada zaman sekarang. Biarpun katanya umat Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, akan tapi ternyata Nabi Muhammad sudah mati di rumahnya. Nabi Muhammad mati di kantornya. Nabi Muhammad mati di perusahaannya. Tidak hidup Nabi Muhammad di rumahnya. Tidak hidup Nabi Muhammad dari keluarganya. Keluarganya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka sudah waktunya, ayo kita sadar bahwasanya kita harus menghidupkan Nabi Muhammad di rumah kita. Menghidupkan Nabi Muhammad dalam kantor, di kantor kita.
menghidupkan Nabi Muhammad di masyarakat kita, menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hal yang harus kita perhatikan. Jauhnya kaum Bani Israel dari nabi-nabi mereka karena tidak ada cinta, tidak ada kerinduan, tidak ada penghormatan kepada nabi mereka. Sehingga di saat tidak sesuai, maka langsung dipangkas. Sama pada zaman sekarang pun juga demikian. Jika ada seorang berkiprah dalam dunia bisnis sekalipun, atau apapun, jika ternyata menemukan ajaran Nabi Muhammad atau memperlambat langkah mereka, menurutnya, biasanya langsung menolak syariat Nabi Muhammad. Nah, sama itu adalah seperti Bani Israel yang tidak bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita fahami saat ini adalah bagaimana kita menjaga kehidupan ini. Dengan cara menjaga hati kita agar sadar bahwasanya pentingnya menjaga kelestarian, kesejahteraan, perdamaian, keindahan, dan itu semua diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Alangkah busuknya, lihat kisah Qabil Habil kakak beradik bermusuhan, dan hari ini pun ternyata ada kisah Qabil Habil di kampung kita, kisah Qabil Habil di tangan kita. Kalau ternyata harus ada kisah Qabil Habil, biarkan kita menjadi Habil, jangan menjadi Qabil. Menjadi Habil, orang yang sabar, dizalimi, akan tapi kita tidak menginginkan terjadi kezaliman di rumah kita, di keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi ahli surga semuanya, saudara-saudari kita menjadi ahli surga semuanya. Nah, inilah yang bisa kami hadirkan dalam tafsir singkat ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan lebih panjang lagi. Dan mari kita semua bersyukur atas nikmat Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di antara kita selalu merasa dirundung duka dengan misalnya musibah atau bencana atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kalau Allah menguji kita dengan apapun, maka ketahuilah itu adalah karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Karena dosa-dosa kita yang banyak kita kurang istighfar, atau karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka di pungkasan majelis ini kami menghimbau kepada semuanya agar senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia-karunia Allah. Seandainya maka diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam urusan dunia ini. Urusan dunia ini adalah urusan kesehatan, urusan dunia. Urusan penyakit, urusan dunia. Urusan musibah ini di dunia. Semuanya dunia. Maka di saat kita berurusan dalam urusan dunia, hendaknya kita akan melihat kepada orang yang ada di bawahnya. Kalau Anda dirundung kefakiran misalnya, ada orang lebih fakir dari Anda. Dari ini di Ethiopia sana ada orang yang susah makan. Di Palestina sana ada orang yang ketakutan setiap saat mendengar deru bom dan senapan dan bom dan seterusnya. Kalau Anda merasa takut, ketahui ada orang lebih takut dari itu semuanya. Kalau ada orang diberi oleh Allah penyakit, maka masih ada ternyata kalau kita lihat kiri kanan kita, orang yang mendapatkan penyakit lebih besar daripada yang kita rasakan. Agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia itu adalah singkat sementara. Jangan sampai kita dirundung dengan duka, dirundung dengan kesusahan. Akan tapi hendaknya kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dikisahkan pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan ada seorang manusia yang ternyata kakinya terpotong, tangannya sudah terpotong, kulitnya koreng semuanya, sakit. Ternyata didengar mulutnya itu bergerak. Setelah dia didekati mulutnya itu mengucapkan apa? Ternyata yang diucapkan hanya kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya bingung. Wahai hamba Allah, bagaimana engkau mengucapkan Alhamdulillah sementara dirimu semacam itu? Kakimu sudah terpotong karena sebuah penyakit. Tanganmu pun demikian. Kulitmu pun demikian. Bagaimana engkau masih mengucapkan Alhamdulillah? Orang tersebut mengatakan Alhamdulillah. Allah masih menjaga hatiku untuk selalu kenal Allah. Dan Allah masih mengizinkan lidahku untuk berucap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kan itu, hati yang selamat. Dan semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Sungguh kalau kita melihat bencana yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Misalnya, kalau Anda ketimpa musibah misalnya. Tengok di kiri kanan Anda, ada orang yang mendapatkan musibah lebih besar. Dan mungkin lebih sabar dari Anda. Berarti pangkatnya dia lebih tinggi dari Anda. Maka hendaknya ayo kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia. Ada orang sakit gigi misalnya, jangan mengeluh. Akan lebih syukuri. Karena apa? Ada orang sudah sakit gigi plus sakit mata. Ada atau tidak? Ada orang sakit gigi, sakit mata. Ternyata ada sakit pinggang dan sebagainya. Macam-macam. Agar bisa meningkatkan syukur. Lihat. Dengan bersyukur. La'akin syakartum la'azidannakum. Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Dan ketahuilah bahwa jika Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba,
kemudian dia serahkan kepada Allah, itu semua akan menjadi tabungan pahala besar nanti di akhirat dan akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang besar. Syukur yang sesungguhnya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan ketahuilah tidak ada musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman kecuali akan menjadi sebab kemuliaan untuk hamba tersebut. Akan menjadi sebab kemuliaan untuk hamba tersebut. Mungkin di rumah Anda ada anak yang sakit. Berasangka baiklah kepada Allah. Mungkin dengan anak kita yang sakit ini, Allah akan mengangkat derajat anak kita. Dan akan menjadikan anak kita lebih baik. Kalau orang dulu tuh ngomong akan lebih pintar. Memang betul, itu adalah pendidikan dalam Islam. Pendidikan dari Nabi SAW. Agar kita tabah dan sabar dengan segala musibah yang Allah timpakan kepada kita. Sehingga yang adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, menyadari bahwasanya beginilah dunia. Agar kita sadar bahwasanya dunia semacam itu. Dunia ada darul ibtila, tempat ujian kita. Tempat kita mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah dunia. Dunia ada yang meninggal dunia ada yang sakit, dunia ada yang punya masalah. Ini dunia. Kalau Anda pengen tentram nanti di surga, maka carilah surga. Kalaupun orang capek di dunia hanya sesaat. Capek di dunia hanya beberapa waktu saja, lihat, sesaat. Paling lama 70-80 sampai akan, tapi untuk keindahan yang abadi nanti di akhirat. Di akhirat, keindahan yang tidak ada batasnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu, terlena dengan dunia, lihat. Kalau sudah Allah ingin mendatangkan musibah kepada siapapun di dunia ini, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Menggoyang bumi, lihat terjadi gempa, hancur, banyak yang mati. Bukan sekedar sakit kaki, sakit tangan, bukan, mati. Hancur dan seterusnya. Begitu mudahnya Allah. Akan tapi begitulah dunia. Akan tapi ingat, hendaknya kita selalu mengurusi akhirat kita. Yang kaya raya pun banyak orang kaya raya jatuh bangkrut dan seterusnya. Atau kisah jatuh bangkrut naik. Bisnisnya ini adalah urusan di dunia. Akan tapi yang penting bagaimana kita berusaha untuk mencari akhirat. Sehingga di saat kita melambung di bisnis kita menjadi seorang yang kaya raya, menjadi orang kaya ahli surga yang selalu berpikir tentang kehidupan nanti di akhirat. Yakini bahasanya semua yang kita kumpulkan di dunia akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan semua yang kita kumpulkan di dunia. Maka dengan kesadaran makna ini mudah baginya untuk berinfak, bersedekah, berbuat baik dengan harta dan kekayaannya. Maka menjadilah dia orang kaya ahli surga. Berarti harta yang telah dikumpulkannya akan dibawa ke surga. Yang punya jabatan dan pangkat pun demikian, lihat. Yang punya tenaga dan seterusnya. Yang punya ilmu, ingat, Allah di dunia adalah sesaat, lihat. Kisah orang-orang berjaya sudah banyak yang berlalu, lihat. Beberapa tahun yang lalu ada meninggal, katanya adalah orang kaya meninggal. Qarun sudah lama meninggal, sudah selesai dan kisahnya berakhir. Hanya beberapa waktu saja waktu itu berjaya, hebat. Fir'aun sampai mengaku menjadi raja, menjadi Tuhan. Dan orang-orang kaya mungkin kita masih menemui beberapa tahun yang lalu ada orang kaya raya meninggal dunia. Bahkan mungkin juga ada seorang alim meninggal dunia. Orang alim meninggal dunia juga banyak. Imam Ghazali sudah berlalu, lihat. Akan tapi lihat, karena Imam Ghazali mengurusi umat Nabi Muhammad sampai hari ini disebut dengan kebaikan dan kemuliaan. Orang kaya yang dermawan seperti yang dikisahkan dalam hadis dari para sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, orang kaya yang diabadikan namanya di dunia dan di akhirat nanti karena menggunakan dunia untuk akhirat. Maka kalau kita bicara dunia musibah, dunia tempatnya macam-macam, lihat. Lapar sudah tidak nyaman, tidak bisa tidur, susah, ini adalah di dunia. Maka jangan sampai di dunia ini kita adalah mencari kesusahan di akhirat. Ayo kita berpikir, lihat. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ingat bahasanya dunia ini adalah singkat. Sepanjang-panjangnya hidupmu di dunia akan kau tinggalkan, kan akan mengakhiri kehidupan di sini. Ingat Allah, ingat akhiratmu, ingat kehidupan yang lebih panjang nanti yang tidak ada batas akhirnya, yaitu kehidupan di surga nanti. Maka ayo kita semua berjuang menjaga hati kita, jangan menuruti hawa nafsu. Lihat, hampir setiap saat Allah angkat derajat kita, ya. Sadar atau tidak? Allah mengangkat Anda seorang beriman sesaat Anda sakit. Sesaat kita punya anak demam. Sesaat punya anak yang kena musibah dan sebagainya. Itu sebetulnya karena Allah cinta kepada Anda. Allah akan mengangkat Anda. Allah akan mengangkat Anda. Maka pandanglah ini adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Anda memandang bahwasanya begitulah keadaan di dunia. Keadaan di dunia. Maka jangan membanggakan dunia bakal berakhir. Maka kita tinggalkan.
Maka ayo semuanya, yang punya ilmu ayo berjuang dengan ilmunya untuk mencari akhirat. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Ayo kita semua bergabung untuk berjuang di akhirat. Sampai suatu ketika kalau Allah mencabut nyawa kita, kapanpun, semoga panjang umur kita semua. Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita dengan Allah. Dengan perjuangan di jalan Nabi Muhammad SAW. Di pungkasan kami seru bahwasanya, alhamdulillah kami sehat, semuanya sehat. Mohon doa semuanya, kita sehat, semuanya sehat, Anda semuanya sehat. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati kita dijaga oleh Allah dengan keimanan. Allah menjaga akhlak kita, Allah menjaga hubungan kita, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah sehingga berkumpul di dunia dalam cinta yang indah dan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin kami seru kepada semuanya, pondok pesantren, majelis yang selama ini kita bareng-bareng untuk merintisnya. Bukan kita merintis, melanjutkan dakwahnya Nabi SAW. Ayo kita jaga semuanya. Yang sudah biasa hadir di majelis, tolong hadiri majelis. Siapapun yang isi di majelis ini harus Anda bisa hadir. Kemudian setelah itu, pondok pesantren akan mengadakan pengembangan-pengembangan. Mulai dari pengembangan tanah, bangunan, dan seterusnya. Ayo kita bergerak. Apakah Anda membantu dengan panjatan doa, atau membantu dengan tenaga Anda, atau ada yang punya ilmu ingin mengajar di tempat ini, atau ibunya harta ingin berjuang, ayo kita berjuang agar kita punya bekal nanti di akhirat. Lihat akhirat dan niatkan dengan kebaikan itu semua untuk keselamatan nanti di akhirat. Ada pembebasan tanah yang selama ini kami suarakan, pembebasan tanah sebelah pondok pesantren ini ada pembebasan tanah yang dari yang harus kita bayarkan kita sudah mendapatkan 1/5, sehingga kurang lebihnya 2 miliar lebih sedikit insyaallah. Memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan pembayaran tanah di samping pondok pesantren ini. Dan semoga Allah menggugah hati hamba-hamba Allah, para ahli surga yang bisa berjuang untuk membebaskan tanah ini, dan juga pembangunan kamar-kamar santri yang masih banyak kekurangan, bahkan banyak santri yang saat ini masih sementara tidur di aula karena tempat tidurnya belum ada. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu mengirim ahli surga untuk bisa ini semuanya. Dan juga jangan lupa mendoakan, tolong doakan kami khususnya. Selama ini mungkin ada yang mendoakan kami adalah doa kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Terima kasih atas semuanya. Dan Allah mengkabul insyaallah. Kami sehat, kami baik semuanya. Tapi kami mohon selanjutnya, mohonkan ampun kami kepada Allah. 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 Kami mohonkan ampun kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon didoakan semua pejuang yang berjuang bersama kami. Diberi keikhlasan oleh Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat di akhirat nanti. Semoga kebaikan yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat baik kepada kami khususnya, Allah Maha tahu. Maka kalau ada yang melihat bahasanya katanya Bu Yaya tertimpa musibah, bukan? Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk banyak mengadu kepada Allah, merenung. Maka kami bareng-bareng ayo mengajak, mohon, berdoa. Semoga Allah memberikan keselamatan kita kepada kita semuanya, di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Siapapun mereka. Apakah orang yang mencintai kita atau membenci kami atau mencintai kami, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka semuanya. Keselamatan di kendaraan mereka, keselamatan di jalan-jalan, keselamatan di rumah mereka, keselamatan di kantor mereka, keselamatan mereka di dunia, keselamatan mereka di alam barzah, keselamatan mereka di padang mahsyar, keselamatan mereka di siratal mustaqim, keselamatan mereka di akhirat hingga masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan semoga kita berdoa lagi, semoga semua yang belajar di pondok pesantren ini, Allah beri ilmu yang manfaat, yang mengajar manfaat, yang berjuang di dalamnya, termasuk berjuang dengan hartanya, akan mendapatkan pahala itu semuanya. Semoga Allah mengeluarkan ulama-ulama besar dari tempat kita ini. Dan juga tempatnya para guru-guru mulia, para masyayikh dengan pondok pesantrennya. Semoga Allah mengeluarkan generasi-generasi penerus Nabi Muhammad yang hebat, yang menjadi sebab kejayaan Islam, kejayaan umat Nabi Muhammad SAW. Memberikan kemudahan kepada mereka dalam menuntut ilmu, memberikan kemudahan kepada mereka di dalam menghafal Al-Quran, memudahkan kepada mereka untuk memahami Al-Quran, memudahkan mereka untuk mengamalkan Al-Quran, memudahkan mereka untuk berdakwah
untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga Allah berikan pada kita keistiqomahan di dunia dengan kebaikan, keistiqomahan dengan kemuliaan, keistiqomahan dengan segala kebaikan, keistiqomahan dalam menjaga kemaksiatan. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, mengampuni dosa kita semuanya, mengampuni dosa kita semuanya, mengampuni dosa orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, anak-anak kita semuanya, keluarga kita, suami istri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua adalah cinta, sehingga kita bisa saling mencintai karena Allah, tanpa kebencian, tanpa kedengkian. Yang ada hanya cinta, dan cinta indah hidup di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. InsyaAllah sampai di sini. Jangan lupa besok majelis hadis, insyaAllah kami juga hadir kembali di majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Riyadhus Shalihin, besok Ahad pagi insyaAllah. Baik, mohon doa selalu, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.